ibadah para shaimin was-shaimat yang insyaallah senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat Allah kita semua masih diberi kesehatan, masih diberi afiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah yaitu berpuasa pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ramadan kita senantiasa bisa menjadi Ramadan yang bermakna bagi bukan hanya kita menjalankan kewajiban, tetapi benar-benar menghasilkan nilai-nilai positif, nilai-nilai kebaikan di dalam diri kita. Dengan harapan Ramadan ini akan juga bisa menyinari, juga bisa berefek kepada bulan-bulan setelah Ramadan. Itulah harapan yang dikatakan oleh para ulama. Satu bulan tetapi kebaikannya melebihi beberapa bulan. Bahkan ada Lailatul Qadar yang kebaikannya 1000 bulan. Maksudnya yang diantaranya adalah ketika orang menjalankan ibadah puasa, mengisi dengan berbagai macam kebaikan amal ibadah dengan niat yang tulus ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah Ramadan selesai, tetapi kebaikan-kebaikannya tidak akan selesai. Ibadah puasanya selesai, tetapi urusan menahan nafsunya tidak selesai. Urusan untuk melatih kesabarannya tidak selesai. Urusan menolong teman-teman saudara kita dengan berinfak sedekah tidak selesai dengan selesainya Ramadan. Mudah-mudahan itu harapan kita semua. Ramadan kita menjadi Ramadan yang membawa kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi turja syafa'atuhu min yaumina hadza hatta al-qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat, para jamaah rahimakumullah, ibadah puasa merupakan sebuah kewajiban yang bukan hanya dilihat dari sisi zahiriyah saja, tetapi juga harus kita perhatikan dari sisi amaliyah dan batiniyahnya. Bukan hanya kita menahan lapar dan haus saja, tetapi juga kita diharapkan juga bisa menahan diri dari segala bentuk kemaksiatan, dari segala bentuk dosa, dari segala dorongan nafsu-nafsu yang buruk. Itulah harapannya. Meskipun orang berbohong tidak batal, meskipun ngomongin kejelekan orang tidak batal, secara zahiriyah, secara amaliyah atau secara tinjauan fikih syariat. Tetapi ketika tidak meninggalkan yang dilarang oleh Allah, maka puasanya sah, namun tidak menghasilkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, bahkan sebaliknya akan mendapatkan dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulama
berpendapat, sebagian ulama berpendapat, ketika ada sebuah amal yang amal itu dikaitkan dengan tempat atau waktu sehingga pahalanya bisa berlipat ganda. Contohnya ketika kita beribadah di Ramadan, karena waktunya waktu yang istimewa, sehingga pahalanya pun besar. Ya. Bahkan dikatakan di dalam hadis qudsi, wa ana ajzi bi. Saya, kata Allah, yang akan memberi pahala itu. Kalau sudah urusannya Allah yang memberi pahala, sudah tidak ada hitungannya lagi. Ya, saking besarnya pahala Ramadan, pahala orang yang ibadah di bulan Ramadan. Karena apa? Karena dikaitkan dengan kemuliaan waktunya, yaitu bulan Ramadan. Ada juga amal yang ketika dikaitkan dengan tempat yang baik, ya tempat yang mulia, maka amal itu juga akan tinggi derajatnya, nilainya. Yaitu seperti orang yang berada di tanah suci di Mekah dan Madinah. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam hadis, orang yang sholat di tanah suci Mekah atau di Masjidil Haram, maka pahalanya 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid yang lain. Ketika orang sholat di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi, maka pahalanya dilipat gandakan menjadi 1000 kali lipat. Ya, karena apa? Karena amal itu dikaitkan dengan kemuliaan waktu ataupun kemuliaan tempatnya. Namun demikian, bapak-bapak rahimakumullah, ulama juga berpendapat ketika sebuah itu dilipat gandakan kebaikannya, pahalanya, maka hati-hati untuk kita semua. Ketika keburukan pun dilakukan, maka sebanding juga dosanya pun akan dilipat gandakan. Karena apa? Karena dia telah merendahkan waktu yang mulia, karena dia telah menghina sesuatu waktu yang mulia, karena dia telah menghina tempat-tempat yang mulia. Alangkah buruknya orang, ya mohon maaf, misalnya ada uang yang buang kotoran di masjid. Ya, kalau dibandingkan dengan orang yang buang kotoran di pinggir jalan, kira-kira lebih parah yang mana? Lebih parah yang di masjid. Begitu juga perbuatan dosa, kira-kira lebih parah yang dilakukan di luar Ramadan atau di dalam bulan Ramadan. Jelas lebih parah nilainya, ya, dosanya lebih besar sesuatu keburukan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, karena itu adalah bulan yang mulia. Memperbanyak ibadah, berpuasa, sholat tarawih, berzikir, tadarus Al-Quran. Tetapi kita juga berusaha menekan nafsu kita, menekan dorongan hati kita, perilaku kita, ucapan kita dari hal-hal yang bermaksiat, dari hal-hal yang buruk, yang berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah kisah, ini kisahnya cukup masyhur di dalam sebuah kitab, yaitu kitab Irsyadul Ibad, bahwasanya pada masa Rasulullah SAW ada dua orang wanita. Wanita ini berpuasa.
Nah, ketika tengah-tengah hari bulan puasa, kedua wanita ini merasa seperti badannya lemas, tidak berdaya, bahkan hampir meninggal dunia. Hampir meninggal dunia. Akhirnya datanglah temannya menyaksikan kedua perempuan ini, dua-duanya. Entah kenapa waktu tengah hari puasa dua-duanya ini pingsan, tidak sadar, dikabarkan hampir meninggal dunia. Datanglah orang kepada Rasulullah SAW melaporkan kejadian ini. Akhirnya Rasulullah, karena Rasulullah kan orang yang pengetahuannya ya langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Rasulullah memerintahkan orang yang mengasih kabar tadi, kamu bawa ember, hadapkan kedua orang yang pingsan ini, yang tidak sadar ini. Bingunglah orang ini, ngapa bawa ember? Padahal kan harusnya bawa obat atau dikasih minuman, suruh bawa ember. Akhirnya bawalah ember itu di tempat kedua perempuan tadi yang terbaring tidak berdaya. Ketika didatangkan ember itu, seketika sadar, dua orang ini sadar. Langsung yang perempuan pertama, wanita pertama memuntahkan dari mulut itu, mohon maaf, memuntahkan dari mulutnya itu berbagai macam jenis hal-hal yang buruk, mulai dari darah, nanah, dan kotoran-kotoran yang lainnya, muntah-muntah yang lainnya. Satu perempuan yang muntah itu ya sebanyak setengah ember. Setelah itu diteruskan oleh wanita yang kedua, muntah lagi dengan muntah yang sama, yaitu penuhlah ember tadi ya dengan banyak kotoran. Setelah memuntah itu langsung kedua perempuan tadi sadar. Sadar ya, meskipun dengan kondisi fisik yang lemah, sadar. Dan kemudian tidak terasa ya, karena kondisinya tidak sehat, akhirnya ya berbaring, dan kemudian hari besoknya dalam kondisi yang sehat seperti semula. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, kira-kira kenapa dua perempuan tadi ya, apakah kena bunuh-bunuh, apakah kena kiriman apa wong? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, mereka dua orang itu berpuasa dari hal yang dihalalkan oleh Allah, tetapi tidak berpuasa dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka benar puasa, tidak makan minum, padahal makan minum halal, tapi karena bulan Ramadan menjadi haram, tak boleh. Tetapi mereka tidak berpuasa dari hal yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Mereka selalu membicarakan atau ghibah dengan keburukan-keburukan orang lain. Dua perempuan ini senengannya ngerumpi, senengannya ngomongin uang, senengannya bercerita ini itu. Akhirnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala keburukannya itu. Tapi bersyukur masih bisa kembali dalam keadaan sehat. Nah, dari cerita ini para hadirin rahimakumullah ya, oleh karena itu mari kita berusaha puasa kita, menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata bohong, berdusta,
kemudian membicarakan keburukan orang, ya, kemudian berbicara yang jelek, yang menyakiti orang dan lain sebagainya. Mari kita jaga, jangan sampai kita berpuasa hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin rahimakumullah, selanjutnya dua sisi yang harus diperhatikan dalam hal berpuasa, yaitu tinjauan syariat fikihnya, apakah amal itu sah atau tidak. Yang kedua adalah tinjauan batiniyahnya, apakah amal itu memang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ataukah tidak. Ya. Ketika amal itu sesuai dengan tuntunan fikih, berarti amal itu sah, sesuai aturannya, berarti amal itu sah. Tetapi ketika kita beramal tidak cukup sah, lebih dari itu harusnya kita berharap agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama mengajarkan ketika kita menjalankan ibadah puasa, bukan hanya kita berpikir sah atau tidak, tetapi kita berusaha agar puasa kita ini diterima dan bernilai bagi diri kita. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu sedikit kami menyampaikan ada beberapa kesunahan di dalam puasa. Beberapa kesunahan. Mengapa kok kesunahan ini penting? Karena salah satu yang menyempurnakan kekurangan dari perkara yang wajib, hal-hal yang wajib adalah sunnah. Makanya bapak-bapak, setiap amal yang wajib pasti ada sunnah. Solat wajib ada solat sunnah, puasa wajib ada puasa sunnah, zakat wajib ada sedekah sunnah, haji wajib ada umrah sunnah. Setiap amal yang wajib pasti ada sunnahnya. Karena apa? Karena salah satu fungsi dari ibadah sunnah adalah menutupi kekurangan dari ibadah wajib itu. Nah, ada beberapa kesunahan orang berpuasa. Ya, makanya kalau kita puasa kita perhatikan juga sunnah-sunnahnya. Yang pertama dikatakan di dalam kitab ini Taqriratus Sadidat, ada kitab Taqriratus Sadidat ini menjelaskan yang pertama sunanus shaum Ramadan ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub, menyegerakan berbuka ketika memang sudah yakin pasti masuk waktu maghrib. Nah itu. Tapi kalau belum yakin jangan, tidak boleh. Karena apa? Karena yang namanya orang itu ibadah, sholat, termasuk juga buka, sahur, mulai puasa, itu harus yakin kalau waktu itu sudah masuk. Ya, kalau belum yakin jangan. Tuh. Karena bisa batal puasanya. Contohnya misalnya kita tidak punya jam, ya. Kita tidak punya jadwal sholat, kita tidak dengar azan, cuma jingok langit sudah gelap ini. Kira-kira kalau gelap ini mungkinlah maghrib. Ya, dengan perkiraan atau kira-kira terus dia berbuka puasa, maka itu batal puasanya. Karena apa? Karena menentukan waktu itu harus benar-benar yakin. Dengan apa contohnya? Dengan dengeri azan di TV, dengeri azan di masjid, dengerin azan di radio, kemudian bisa lihat jam, bisa lihat jadwal sholat, seperti itu. Nah, ketika tiba waktu maghrib, maka sunnahnya menyegerakan untuk berbuka. Yang berikutnya sunnah-sunnah berpuasa, as-sahuru walau bijur'ati ma, makan sahur, ya, sahur walaupun dengan seteguk air, ya, walaupun dengan seteguk air. Jangan sampai, ya kalau bisa jangan tidak sahur, karena sahur itu salah satu
yang memunculkan dorongan positif kekuatan dalam hati kita itu dengan sahur. Biasanya kan kalau kita sahur itu positif, optimis diri kita bakal kuat menjalankan puasa. Nah, tapi kalau tidak sahur biasanya sudah ragu-ragu nak keluar rumah kaget dulu badan lemes karena tidak sahur bisa. Tapi kalau sahur ada dorongan optimis kita menjalankan ibadah puasa. Begitu juga dikatakan oleh Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahur barakah. Sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Ada berkah, ada kebaikannya untuk orang yang bangun sahur. Kemudian disunahkan juga takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya, mengakhirkan sahur itu bukan sudah imsak baru sahur, bukan. Tapi jangan juga cepat. Ya, jangan juga terlalu cepat. Jam 3 lah sahur. Karena bukannya cepat laparnya pula kan, cepat laparnya pula. Tetapi yang bagus ya sekiranya cukup ya sebelum imsak itu kita sahur, kemudian ada waktu imsak untuk menghentikan makan minum, baru kemudian subuh. Kemudian apakah orang makan ketika imsak itu bisa batal? Tidak batal, tetapi hati-hati juga. Kalau imsak masih makan itu hati-hati. Karena apa? Takutnya sisip dikit itu terlalu santai kena azan subuh. Kalau sudah kena azan subuh nelen sesuatu berarti ya batallah ibadah puasa kita. Makanya ulama berijtihad dengan adanya waktu imsak. Dan juga penghitungan waktu tulu'ul fajar atau subuh itu biasanya ulama ahli falak itu dilebih ke 2 menit. Ya, maksudnya mundur 2 menit. Berarti sebelum 2 menit itu ya, ada sebagian ulama ahli falak itu ketika menentukan waktu subuh, misalnya waktu subuh jam 4.30. Nah, oleh ahli falak ini supaya tidak keduluan atau terlalu cepat, akhirnya dilebihkan 2 menit. Jadi 4.32. Nah, pada hakikatnya sebelum azan itu sudah masuk waktu subuh. Pada hakikatnya. Makanya kita dikasih batasan imsak itu supaya kita benar-benar stop makan minum, sehingga ya sebelum subuh ini dalam kondisi memang tidak lagi melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Makanya dikasih imsak oleh para ulama itu. Nah, selanjutnya disunahkan ketika berbuka al-fitru ala rutobin witron. Ya, berbuka dengan memakan kurma 3 biji. Ya, kalau punya kurma. Kalau tidak punya kurma ya gantinya ya yang manis. Ya. Kalau tidak ada yang manis ya berarti ya sudah air putih baik. Nah, itu. Ya tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya. Tetapi ya kita usahakan ya, karena apa? Karena ada tinjauan dari sisi kesehatan. Beberapa peneliti kesehatan mengatakan ketika kondisi pencernaan itu kosong selama kurang lebih 12 jam kosong, maka jangan langsung diisi dengan makanan-makanan yang tajam seperti makanan pedas, makanan masam, karena itu akan mempengaruhi kondisi pencernaan. Nah, menurut pakar kesehatan itu yang bagus itu untuk melapisi dinding-dinding lambung dan pencernaan itu adalah makanan yang manis. Oleh karena itu benar syariat
yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, kalau kita berbuka, berbukalah dengan kurma. Ya, berbukalah dengan kurma atau dengan sesuatu yang manis. Kemudian juga disunahkan berdoa ketika berbuka puasa. Para hadirin rahimakumullah, ada waktu yang mustajabah ya ketika orang berbuka itu, yaitu waktu di mana orang yang berdoa ketika berbuka itu akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan ketika kita berpuasa. Di saat berbuka maka kita sisipkan doa-doa hajat-hajat kita itu. Ya, nah yang sering sekali kita lupa karena sudah lihat makanan, lihat minuman, lihat ini, lihat itu, lah tidak terpikir lagi kita nak berdoa. Ujung-ujungnya hilanglah kesempatan waktu yang mustajabah itu. Oleh karena itu ulama mengatakan jangan lupa ketika berbuka kita berdoa. Ya, bahkan doanya bukan hanya doa yang umum kita pakai, tetapi isi dengan doa-doa yang lain, sampaikan hajat-hajat yang lainnya. Ya, terutama hajat tentang akhirat, tentang keselamatan dunia akhirat, hajat rezeki yang halal berkah, hajat keturunan putra-putri yang soleh dan soleha. Sisipkan di waktu ketika kita berbuka itu, karena saat berbuka itu ada waktu yang mustajabah, yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa yang sering disampaikan oleh para ulama yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa batalatil aruq wa tabatil ajru insyaallah alhamdulillahilladzi aanani fasumtu wa razaqani fa aftartu Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfirli. Ini doa yang cukup bagus. Ya, tetapi kalau tidak hafal ya kita yang singkat baik, ditambah dengan doa dengan hati dan bahasa kita masing-masing. Selanjutnya disunahkan ketika berpuasa taftirus shaimin, memberi buka kepada orang-orang lain yang berpuasa. Makanya tradisi kita ada tradisi buka bareng, buka bersama di masjid, buka bersama di musola. Ya, yang mampu bawa makanan, yang tidak mampu berarti numpang buka di masjid. Itu, insya Allah itu nilainya pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan di dalam sebuah hadis, man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yunqasu min ajri shaimi syai'an. Barang siapa yang memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu. Maksudnya yang ngasih makan tadi, yang ngasih bokoan tadi dapat pahala dari orang yang buko tadi, yang puasa tadi. Dan orang yang berpuasa tadi tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Itu. Jadi yang ngasih bukoan itu double pahalanya. Kalau yang dikasih uang 5 kali lipat. Kalau yang dikasih uang 10 kali lipat pahala puasanya. Yang selanjutnya sunnah ketika berpuasa al-ightisalu minal janabati qabla al-fajri. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu, suami dan istri. Kalau malamnya melakukan hubungan suami istri boleh, halal kalau malam. Tapi jangan siang, kalau siang bahaya. Ya, selain batal kena kafarat. Ya. Kena kafarat. Ya, kafarat orang yang berhubungan siang hari bulan Ramadan itu kena kafarat. Nah, kalau malam hari melakukan hubungan dalam keadaan junub berarti disunahkan
mandinya qablal fajar, yaitu sebelum subuh. Ya, jadi sebelum subuh atau habis sahur langsung mandi, atau sebelum sahur mandi dulu baru sahur. Tetapi ulama mengatakan ketika dalam keadaan junub makan, maka hendaknya berwudu dulu kalaupun tidak mandi. Wong junub makan, maka dikatakan oleh ulama bagusnya sebelum makan itu wudu dulu. Mungkin belum sempat mandi, wudu dulu. Ya, karena makruh hukumnya makan minum dalam keadaan hadas besar. Ya, dalam keadaan hadas besar. Nah, ketika subuh dia belum mandi besar gimana? Maka ya tetap sah, puasanya tetap sah. Yang penting dia niat malamnya. Penting malamnya niat puasa. Nah, ketika subuh dia belum mandi besar, belum mandi junub, maka boleh mandi junubnya setelah masuk waktu subuh. Jadi beduk subuh baru mandi junub boleh. Puasanya tetap dihukumin sah. Namun hati-hati mandinya. Jangan sampai kaget air yang ada dalam badan itu masuk ke lubang-lubang tubuh. Karena salah satu yang membatalkan orang berpuasa adalah masuknya sesuatu di dalam lubang-lubang tubuh kita. Misalnya masuk ke telinga, masuk ke hidung, atau masuk ke lubang yang bawah. Hati-hati kalau kita mandi. Karena kalau sampai ada sesuatu yang masuk ke telinga misalnya, maka itu bisa membatalkan puasa. Makanya kalau kita mandi besar, mandi wajib, ya bagusnya sunnahnya sebelum subuh, sebelum fajar. Selanjutnya disunahkan juga al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghrib. Disunahkan mandinya mandi sunnah ini setiap malam setelah maghrib. Hukumnya sunnah. Setelah maghrib, setelah sholat maghrib, buka sholat maghrib kita mandi. Mandinya mandi sunnah. Tujuannya apa? Likai yang syata lil qiyam, supaya seger badan, semangat untuk jalankan qiyamul lail, tarawih, tadarus, ya. Tujuannya itu. Makanya disunahkan mandi malam setelah maghrib. Yang ke-9, disunahkan ketika berpuasa al-muhafadzatu ala sholatit tarawih min awwali lailatin ila akhiril lailah. Nah, ini ada nilai khususiyahnya. Dianjurkan sekali orang yang berpuasa pada bulan Ramadan, yaitu qiyamul lail, menjalankan sholat tarawih dari awal malam pertama sampai terakhir. Tujuannya apa? Tujuannya kalau sholat tarawih itu tiap malam kita lakukan, ya insya Allah akan bertepatan salah satunya itu dengan Lailatul Qadar. Karena tiap malam Pak, tiap malam kita tarawih, tiap malam mungkin bangun malam tahajud, tarawih, tahajud tiap malam. Dan di antara Ramadan pasti Allah turunkan Lailatul Qadar. Kalau kita tiap malam kita isi dengan ibadah, insya Allah salah satu di antara malam kita ibadah itu akan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ya. Nah, ketika bertepatan dengan Lailatul Qadar ibadah kita, maka ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya. Jangan sampai kita tarawih, ya kalau kita sir baik, kalau kita galak tarawih, habis itu istirahat, tarawih lagi istirahat, ujung-ujungnya istirahat terus. Nah, dekat lebaran kan. Nah, ketepatan istirahat itu turun Lailatul Qadar. Berarti kita rugi sekali tidak berjumpa dengan Lailatul Qadar. Oleh karena itu disunahkan oleh para ulama itu
Tiap malam usahakan kita rutin istiqomah untuk menjalankan sholat tarawih. Dan mayoritas ulama mengatakan ya tarawih ini 20 rakaat. 20 rakaat. Imam 4 madhab, mulai madhab Abu Hanifah, Hanafi, madhab Maliki, madhab Syafi'i, madhab Ahmad bin Hanbal, Imam Hambali, itu semuanya sepakat tarawih itu, tarawih ya, kalau menyebut kata tarawih maka 20 rakaat. Tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam bulan Ramadan, disebut dengan tarawih. Meskipun Nabi tidak menyebut tarawih, tapi yang menyebut tarawih ini kan sahabat, sahabat menyebut istilah tarawih. Pada zaman Nabi memang tidak ada disebut dengan tarawih, karena hadisnya qiyamul lail man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Qiyamul lail, kata kalau Nabi mengistilahkan qiyamul lail, tapi kalau sahabat dan para khalifah setelahnya itu menyebut dengan tarawih. Nah, kalau disebut kata tarawih, salat tarawih, 4 imam madhab tadi mengatakan 20 rakaat. 20 rakaat. Nah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hadisnya. Barang siapa yang berdiri bangun malam ibadah solat sunnah di malam hari pada bulan Ramadan dengan dasar iman dan ikhlas karena Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa yang lalunya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah lagi yang ke-10, ta'aqqudul muhafadhati ala sholatil witri. Bukan cuma tarawih, kalau bisa ditambah dengan sholat witir. Ya, sholat witir ini minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Minimal 1 rakaat, maksimal 11 rakaat. Tapi umumnya yang kita laksanakan adalah 3 rakaat. Dan sholat witir ini bukan hanya bulan Ramadan, tetapi juga hari-hari yang lain di luar Ramadan juga disunnahkan orang untuk sholat witir. Tetapi ada keistimewaan ketika Ramadan. Apa? Ketika Ramadan sholat witir disunahkan berjamaah. Makanya kalau kita habis tarawih langsung witir. Karena apa? Karena sunnah berjamaah. Kalau di luar Ramadan tidak. Di luar Ramadan tidak sunnah berjamaah. Tapi kalau Ramadan disunahkan witirnya berjamaah. Kemudian disunahkan sholat witir dengan bacaan keras ketika Ramadan. Ya, makanya kalau imam sholat witir baca ayatnya, baca Fatihahnya keras. Tapi kalau di luar Ramadan dengan suara pelan. Ya, dengan suara pelan. Kemudian disunahkan ketika Ramadan sholat witirnya ada tambahan doa kunut ketika di setengah akhir bulan Ramadan, mulai tanggal 16, 17 dan seterusnya. Nah, itu. Selanjutnya disunahkan ketika berpuasa bulan Ramadan al-iktsar min tilawatil Quran bitadabbur, memperbanyak baca Al-Quran. Mengapa? Karena Ramadan syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Ya. Selanjutnya juga disunnahkan al-iktaru minal a'malis sholihah, memperbanyak amal-amal soleh seperti sedekah, bersilaturahim, menghadiri majelis-majelis ilmu, beriktikaf. Nah, seperti sekarang ini ketika kita datang ke masjid, duduk di masjid, mau sholat jamaah, mau majelis, niatkan untuk iktikaf, dapat pahala majelisnya, dapat juga pahala iktikaf. Nah, itu. Jadi kalau kita masuk masjid niat ke iktikaf. Ya. Kemudian menjaga hati, menjaga
perbuatan kita, perilaku kita, ucapan kita dari segala bentuk-bentuk dosa. Jangan menjalankan bentuk-bentuk dosa atau maksiat. Nah, itu beberapa kesunahan-kesunahan yang perlu kita perhatikan di dalam bulan Ramadan. Masih banyak sebenarnya kesunahan-kesunahan yang lain, termasuk juga melapangkan nafkah kepada keluarga. Itu juga sunnah. Ya, makanya tradisi kita kalau buka biasanya kita beli ini, bukan untuk kita, tapi untuk keluarga kita. Ya, bikin ini, bikin itu, tapi untuk keluarga kita, untuk anak istri kita. Karena apa? Karena ada nilai sedekah. Ketika orang memberi nafkah kepada istri, anak, dan nafkahnya itu diluaskan, dilapangkan, apalagi ketika Ramadan, maka itu ada sisi sedekah. Ada sisi sedekah, nilai yang akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Bapak-bapak, para hadirin, para jamaah rahimakumullah yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi Ramadan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan nilai-nilai positif dalam segala aktivitas kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kepada Ustaz Atikus Suhaib selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Kepada para jamaah sekalian yang ingin bertanya, kami persilakan untuk menuju mikrofon. Silakan Pak. Ya, mohon untuk menyebutkan nama dan asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya Ustaz. Nama Munasan, alamat Sukawinatan, kuburan Cino. Ada hal-hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, di beberapa masjid sholat taraweh kan ada yang 4, 3. Di masjid kami alhamdulillah 2, 3. Jadi 8, 3 Ustaz. Nah, ini tolong dipertajam menurut fikih yang sebenarnya 4 apa nak 2. Terus yang kedua, mengenai puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Di situ ada kata-kata semoga kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Seolah-olah di sini adanya tidak jadi takwa. Tolong dipertajam mengenai ayat ini, Tan. Semoga setelah kamu berpuasa akan menjadi orang yang bertakwa. Artinya ada orang yang menjalankan puasa tidak jadi takwa. Ya Tan. Kalimat tolong dipertajam di situ. Kemudian mengenai sholat witir, Tan. Saya kerjakan sholat sunnah taraweh, kemudian witir, terus tengah malam kita lakukan lagi sholat tahajud, terus saya laksanakan lagi witir. Nah, menurut fikih boleh tidak hal seperti ini saya lakukan? Kalau tidak boleh stop, jangan lagi witir aku tuh. Jadi taraweh, istirahat tidur, bangun lagi, kita tahajud, terus witir lagi, tambah lagi 3 lagi. Apakah ini benar menurut fikih atau tidak? Demikian Tan, mohon dijawab 3 hal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama masalah taraweh. Kalau tinjauan fikih untuk taraweh itu 4 madhab itu 20 tinjauan fikih. Tapi ada di kalangan kita yang menjalankan 8 ini memang ada hadisnya, riwayat Aisyah. Aisyah mengatakan Nabi sholat malam 8 rakaat. Tetapi dalam hadis itu tidak menyebut apakah Ramadan ataukah tidak. Jadi sholat malam kan bisa di luar Ramadan, bisa di dalam Ramadan. Tetapi ini yang dipakai oleh sebagian di kalangan kita, sehingga sholat taraweh 8. Dasarnya hadis ini, ya.
Tapi sepanjang kami membuka kitab-kitab fikih, tidak pernah ada pembahasan sholat taraweh 8 rakaat. Tidak ada. Ya, semua madhab itu ya mengatakan sholat taraweh itu 20 rakaat. Bahkan ada madhab Imam Malik itu lebih dari itu, 36 rakaat. Madhab Imam Malik itu ada seorang ulama berpendapat 36 rakaat. Nah, untuk yang mengamalkan 8 ya yang nggak apa-apa, dipersilakan karena memang ada hadisnya tadi. Dia berlandaskan hadis riwayat Aisyah tadi. Nah itu. Nah, selanjutnya apakah boleh 4 rakaat salam, 4 rakaat salam? Ataukah harus 2 salam, 2 salam, 2 salam? Nah, kalau kita melihat kepada hadis Nabi, ya Nabi bersabda, "Sholatul lail mathna mathna." Salat di malam hari itu, maksudnya salat sunnah. Kalau di malam hari itu 2 rakaat, 2 rakaat. Berarti yang namanya salat sunnah malam hari harus 2 rakaat, 2 rakaat. Nah, kalau 4 rakaat ini dasarnya apa? Saya tidak tahu juga. Dasarnya apa? Nah, jangan sampai salah memahami hadis, salah memahami makna hadis. Yang dimaksud 4 rakaat, kemudian Nabi sholat 4 rakaat itu bukan 4 rakaat salam, tetapi 4 rakaat Nabi istirahat. 2 rakaat tetap salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat istirahat. Makanya dikatakan terawih itu, terawih kan dari kata roha. Roha itu istirahat, ya, ringan. Nah, jadi dilakukan dengan santai, Makanya 4 rakaat istirahat dulu. Kalau kita biasanya diisi dengan sholawat, diisi dengan doa kan, biasanya ada doanya. Nah, itu. Bukan berarti 4 rakaat Nabi salam, tidak. Tetap, karena hadis Nabi mengatakan sholatul lail matna matna, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah itu. Jadi kalau yang sesuai dengan hadis Nabi ya 2 salam, 2 salam. Yang selanjutnya tadi masalah la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Nah, memang kita tidak tahu kualitas ketakwaan manusia. Ya, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kewajiban kita adalah menuju kepada ketakwaan itu. Tuh. Bahkan jangan pernah kita merasa sudah takwa. Kalau merasa sudah takwa, kayak timbulnya sombong, timbulnya sudah cukup dengan amalnya, dengan ibadahnya, sudah takwa. Tetapi yang bagus kita bersama-sama berusaha untuk menjadi orang yang bertakwa. Makanya dikatakan di dalam ayat itu la'allakum tattaqun. Dengan kita beriman kan, ya ayyuhalladzina amanu, tidak cukup beriman tetapi juga harus beramal. Salah satu amalnya yaitu kutiba alaikumus shiyam, diwajib ke atas kalian untuk puasa. Kita jalan ke puasa, ya, kita amalkan ibadah puasa, diisi Ramadan kita. Harapan kita Allah menjadikan kita masuk dalam golongan muttaqin, orang-orang yang bertakwa, ya. Tapi apakah sudah sampai takwa belum? Ya Allah yang maha tahu. Tetapi kita berusaha menjalankan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, ya. Ya, untuk apa tadi? Supaya masuk golongan bertakwa. Nah, itu. Ya. Nah, urusan apakah sudah masuk dalam golongan itu ataukah belum, ya wallahu alam, karena Allah yang maha tahu tentang amal. Kualitas hamba, kualitas seseorang itu hanya Allah yang tahu. Selanjutnya yang ketiga, masalah salat witir, ya.